Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Meliandini dengan NIM 40122111083. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UBB dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama, yaitu dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan apakah penelitian socio-legal research dianggap penelitian hukum atau bukan. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam sub pembahasannya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sub pembahasan yang pertama terkait perbedaan spesifik penelitian normatif dan penelitian empiris dalam penelitian hukum. Dalam ilmu hukum, penelitian dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi pendekatan, tujuan, dan metode yang digunakan. Kita akan membahas terkait penelitian hukum normatif terlebih dahulu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama dalam konteks undang-undang. Peraturan dan doktrin hukum. Penelitian ini menelaah hukum sebagai suatu sistem aturan normatif yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian normatif sering disebut juga sebagai penelitian dogmatif hukum. Adapun yang pertama, penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis dogmatis. Pendekatan ini berusaha untuk menemukan, memahami, dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Fokusnya adalah pada hukum tertulis dan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Yang kedua, objek penelitian. Objek dalam penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan, tetapi lebih pada kajian teks atau literatur hukum. Misalnya, peneliti hukum normatif akan menganalisis peraturan mengenai hak asasi manusia atau menafsirkan undang-undang untuk mengetahui maksud hukum yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian normatif menggunakan metode analisis normatif yang mencakup yang pertama, interpretasi hukum atau menafsirkan isi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sistematisasi hukum, yaitu mengategorikan peraturan-peraturan yang relevan. Yang ketiga, argumentasi hukum atau merumuskan argumen-argumen hukum berdasarkan norma yang ada. Yang keempat, perbandingan hukum atau membandingkan sistem hukum di beberapa yurisdiksi. Adapun tujuan penelitian ini, penelitian normatif bertujuan untuk menemukan keselarasan atau inkonsistensi dalam sistem hukum, mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, atau memberikan penafsiran hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Penelitian ini berfokus pada apa yang seharusnya berlaku dalam suatu masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian yuridis sosiologis. Berbeda dengan penelitian normatif, penelitian ini berfokus pada realitas sosial atau bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Penelitian empiris melibatkan pengumpulan data dari lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Pendekatan penelitian empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis atau antropologis dalam hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai fakta sosial yang bisa diamati, diukur, dan diteliti dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Artinya, hukum dilihat tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam realitas sosial. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian empiris adalah perilaku masyarakat
terkait hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memahami, menerapkan, atau bahkan mengabaikan norma-norma hukum. Peneliti hukum empiris seringkali melakukan penelitian lapangan dengan melihat penerapan hukum di pengadilan, penegakan hukum oleh polisi, atau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tertentu. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian empiris menggunakan metode pengumpulan data seperti yang pertama ada observasi atau mengamati langsung perilaku atau tindakan hukum di lapangan. Yang kedua ada wawancara atau berbicara dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum atau masyarakat. Yang ketiga kuesioner atau mengumpulkan data dari responden mengenai pandangan mereka terhadap hukum. Yang keempat ada studi kasus, yaitu mengikuti proses hukum dalam kasus tertentu untuk melihat implementasi aturan hukum. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat nyata. Penelitian ini lebih menekankan apa yang terjadi atau deskriptif. Misalnya, bagaimana kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas atau bagaimana masyarakat menghadapi sistem peradilan pidana. Penelitian empiris juga dapat mengevaluasi efektivitas hukum atau mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Nah, setelah membahas dari kedua penelitian tersebut, terdapat perbandingan antara penelitian normatif dan penelitian empiris secara umum. Ada beberapa perbedaan penting antara kedua jenis penelitian ini, yaitu yang pertama pendekatannya. Penelitian normatif menggunakan pendekatan tekstual dan dogmatis, sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologis dengan observasi realitas sosial. Yang kedua ada sumber data. Penelitian normatif menggunakan dokumen hukum tertulis sebagai sumber data utama, sementara penelitian empiris menggunakan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, penelitian, dan survei. Yang ketiga ada fokus. Penelitian normatif fokus pada apa yang seharusnya atau aturan hukum tertulis, sedangkan penelitian empiris harus pada apa yang terjadi atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Yang keempat ada metode analisis. Penelitian normatif menggunakan analisis hukum berdasarkan logika dan interpretasi hukum, sedangkan penelitian empiris menggunakan analisis data statistik atau kualitatif dari observasi empiris. Nah, jadi begitu pembahasan terkait perbedaan kedua penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam sub pembahasan berikutnya, yaitu penelitian sosiolegal research dalam konteks penelitian hukum. Sosiolegal research adalah salah satu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner. Penelitian ini berusaha menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan memeriksa hubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian sosiolegal research seringkali dianggap penelitian hukum karena tetap fokus pada hukum, tetapi memperluas cakupannya untuk melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penerapan dan pemahaman hukum. Mari kita memahami mengapa sosiolegal research dianggap sebagai penelitian hukum. Berdasarkan dari definisinya, tujuan dan fokus penelitiannya, metode dalam sosiolegal research, dan terakhir, mengapa sosiolegal research dianggap sebagai penelitian hukum. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, definisi sosiolegal research. Sosiolegal research adalah penelitian yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat
Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks atau aturan yang statis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Pertama ada interdisipliner. Socio-legal research bersifat interdisipliner karena menggunakan metode dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini memadukan teori dan metode dari ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, socio-legal research tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga melihat bagaimana norma-norma hukum bekerja dalam konteks sosial yang lebih luas. Kedua, analisis realitas sosial dan hukum. Socio-legal research berusaha untuk menghubungkan aturan hukum dengan perilaku sosial. Hukum dianggap tidak hanya sebagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas, tapi sebagai bagian dari interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum terbentuk dari interaksi sosial, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kebiasaan sosial. Selanjutnya, tujuan dan fokus penelitian. Tujuan utama dari socio-legal research adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial, mengapa hukum tertentu lebih berhasil diterapkan di masyarakat tertentu dibandingkan yang lain, dan bagaimana sistem hukum mencerminkan atau memperkuat kekuasaan politik atau sosial. Yang pertama, penelitian hukum yang holistik. Socio-legal research memberikan pendekatan yang lebih holistik terhadap hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai serangkaian aturan yang berlaku dalam vakum, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial. Ini berarti hukum harus dipahami dalam konteks budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Yang kedua, menjembatani hukum normatif dan empiris. Socio-legal research berusaha untuk menjembatani pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan studi empiris yang memperhatikan bagaimana hukum tersebut bekerja di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, metode dalam socio-legal research. Metode yang digunakan dalam socio-legal research bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian yang diangkat, tetapi secara umum melibatkan kombinasi dari metode normatif dan empiris. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain, yang pertama, analisis dokumen hukum seperti penelitian normatif. Socio-legal research tetap menggunakan teks hukum sebagai bahan utama, namun analisis ini dilengkapi dengan data sosial. Lalu studi lapangan. Sama seperti penelitian empiris, socio-legal research melibatkan pengumpulan data di lapangan seperti melalui wawancara, observasi, atau survei. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami persepsi masyarakat tentang hukum serta metode kuantitatif untuk mengukur efek penerapan hukum. Selanjutnya, mengapa socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum? Socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum karena tetap memiliki hukum sebagai objek utama penelitiannya. Meskipun dengan pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner, beberapa alasan utama mengapa socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum adalah: yang pertama, fokus pada hukum. Socio-legal research tetap berfokus pada analisis aturan hukum
meskipun diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang hukum. Penelitian ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang lebih besar, serta tetap relevan dalam kajian hukum. Yang ketiga, pengembangan teori hukum. Social legal research berkontribusi pada pengembangan teori hukum dengan menawarkan pandangan baru tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, memperluas horizon penelitian hukum tradisional yang hanya berfokus pada norma tertulis. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Penelitian normatif menekankan pada kajian teks dan norma hukum tertulis, sementara penelitian empiris lebih fokus pada penerapan dan efek hukum pada masyarakat. Di sisi lain, socio-legal research menjembatani keduanya dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis hukum dan realitas sosial, menjadikannya sebagai bentuk penelitian hukum yang relevan dan komprehensif dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dua sub pembahasan tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.